أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali bersama Pak Yudi Nur Sejati yang berada di Amerika Serikat untuk selalu berhaqqo tilawatih dan berhaqqo tukotih
dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan membimbing diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan segala sakit dan penyakit yang dideritanya pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan kesabaran, kekuatan, dan obat. Sekali lagi termasuk taubat, istighfar itu adalah obat yang terkuat. Bisa dilihat nanti di surat 11 ayatnya 52. Minta tolong Pak Yudi, ya, Pak. Surat 11 ayatnya 52 Pak. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, jadi sekali lagi, jadi dengan adanya taubat itu adalah kita mau kembali kepada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu mau menaati aturan yang digariskan Allah, pasti dia akan bisa membedakan ini vitamin yang harus dikonsumsi supaya badan kita ini kuat, 4 sehat, 5 sempurna, ya, dan juga kita harus menghindari yaitu makanan dan minuman yang menyebabkan fisik kita itu terganggu. Makanya Allah berpesan, makan minumlah halalan thayyibah, ya. Ya, baik, saya sambungkan dengan penjelasan yang kemarin, bagian 1 kemarin dari surat Al-Baqarah 26 ini terputus, dan hari ini saya sambungkan pada penjelasan yang kedua. Ini masih membicarakan tentang Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk, ya, kepada kita. Jadi sekali lagi, kalau hal-hal yang kecil yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita ini mengetahuinya, maka fa insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk membahas tentang ayat-ayat yang berada di alam semesta ini. Ya, pada pergantian kulit terakhir, bentuk larva berubah drastis menjadi suatu bentuk yang lain sama sekali. Masa ini disebut sebagai masa pupa. Mereka sudah siap menjadi nyamuk yang sebenarnya. Perubahannya sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipercaya bahwa hal ini dilakukan oleh individu dan jenis yang satu. Perubahannya begitu kompleks sehingga rasanya tidak dapat dilakukan dengan sempurna oleh makhluk itu sendiri. Jadi karena saking kecilnya, ternyata nyamuk itu juga lengkap, ya, anatominya, ya, susunan tubuhnya,
nyamuk itu juga luar biasa. Betapa kecilnya tapi ternyata juga lengkap. Lah ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membuat hal-hal yang rumit, hal-hal yang halus, hal-hal yang kecil, dan sampai kepada hal-hal yang besar. Luar biasa Allah ini. Pada masa ini akan tumbuh 2 tabung atau pipa pernapasan baru di bagian kepala untuk menggantikan tabung yang ada di bagian punggung. Apabila tidak ada tabung baru di kepala, dengan berubahnya bentuk dan posisi makhluk di air, maka apabila hanya ada tabung di punggung, jelas pupa nyamuk akan mati. Hal ini disebabkan karena posisinya yang demikian ini, maka air akan masuk ke dalam tabung di punggungnya. Loh, ternyata sekecil nyamuk itu juga ada tabungnya. Luar biasa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Selama berlangsungnya masa pupa, sekitar 3-4 hari, larva nyamuk yang hidup dalam kepompong akan berpuasa. Dalam kepompong ini, bentuk larva berubah menjadi nyamuk dewasa seutuhnya, lengkap dengan sayap, dada, perut, kaki, antena. Loh, ono antena, ono antenane bareng, Pak. Ya, mata dan seterusnya. Loh, Pak, ono antenane, Pak. Masya Allah. Ya, Pak, kalau kita brengos, Pak. Nyamuk yang ono antenane bareng, Pak. Ya, halo, nyamuk sedang di mana? Aku sedang di sini. Nah, luar biasa, Pak ya. Nah, kemudian kepompong akan terpecah di bagian atas. Masa ini adalah masa yang sangat rentan bagi nyamuk. Syarat agar nyamuk dapat terbang adalah tidak boleh terkena air. Oh, makanya nyamuk ya kudu pinter. Ojo sampai nyamuk iki gak pinter, mari ngono nanti sayapnya basahi air terlalu ya gak iso terbang, Pak. Betul, Pak. Apalagi kalau sudah menghisap darah itu perutnya melenti ngono kae, wis gak iso polah belas. Terus namanya manusia wis igit-igit, langsung tepuk satu, powak langsung mencotot langsung. Langsung mati, Pak. Ya Allah, ya nyamuk ini. Hanya bagian bawah kaki saja yang akan menyentuh air. Itulah sebabnya kepompong yang terbuka di bagian atasnya akan dilapisi oleh cairan yang lengket yang mencegah air masuk ke dalam kepompong. Setengah jam setelah keluar dari kepompong, nyamuk akan melakukan terbang perdananya, loh, Pak. Langsung terbang, Pak, mengadakan penerbangan, Pak. Mengintai, sudah mulai lirak-lirik siapa yang mau dicubit. Lah, makanya akhirnya ya, Pak, dengan begitu ada namanya obat apa, Pak? Obat nyamuk, ya, ada ya cairan-cairan yang untuk supaya nyamuk ini pergi, apa, Pak, namanya itu, Pak? Biasanya autan ya, Pak. Autan ya, autan. Supaya nyamuknya ini kelepek lah. Manusia ya pinter, Pak. Ya, karena manusia ini dibekali dengan ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Walaupun ada nyamuk, gimana cara agar nyamuk itu tidak menggigitnya? Nah, maka biasanya sebelum tidur make diolesi obat nyamuk mau autan. Tapi jangan sampai lupa, kemari tangannya pakai autan, mari ngono muluk sego. Nah, iso-iso apa, Pak? Kerah? Lanjut.
Keracunan, Pak. Kok jadi kok getar-getar Bukan sepet. nyamuk yang mati, Pak. Manusia yang mati. Jarine nyamuk mangkane tah bagi-bagi jene. Mangkane nek sampean ikhlas ya dicokoti nyamuk ya guyu meneng tapi suwe-suwe ya bendul-bendul gatel. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, saat jentik-jentik bermetamorfose menjadi nyamuk, mereka dilengkapi dengan seperangkat sistem yang canggih guna dapat hidup dan meneruskan keturunannya loh, Pak. Nyamuk yo ngendok yo manak bring loh, Pak. Ya, ono bapak nyamuk, ono ibu nyamuk, ono anak nyamuk, ono putu nyamuk. Lah, tapi ojo ngamuk. Nah, ini nyamuk ya. Ya, nyamuk dilengkapi dengan organ yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu, udara, kelembapan, dan juga bau. Bahkan nyamuk mempunyai kemampuan untuk melihat melalui perubahan suhu yang menolongnya saat mencari mangsa walaupun keadaan sangat gelap loh, Pak. Di sampean kok jarak jauh ngono Pak Yudi nyamuk wis guyu. Mangsaku datang ini. Ya, Pak. Makane nek ape sare kudu ndonga ya supaya dilindungi yang namanya mulut kita ini tidak dibuat sarang nyamuk. Ini kalau misalnya manusia itu tidur nggak dilindungi sama Allah, Pak, bek nyamuk, Pak. Ya, Pak ya. Bersarang ya. Iya betul, Pak. Kecoa yang melebu irung. Iya, Pak. Lah, berarti kita ini apa, Pak? Dijaga sama Allah ya, Pak. Oleh karena itu minta tolong, Pak, surat 13, Pak, ayat 11, Pak. 13 ayatnya 11, Pak. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Makanya kalau ingin dilindungi, berarti kita harus minta perlindungan, termasuk digigit nyamuk, ya Pak. Digigit kalajengking, ya Pak. Digigit. Pokoknya yang menggigit itu loh, Pak. Ya, Pak. Nah, ternyata Allah kirimkan kepada kita apa, Pak? Malaikat. Betapa ya, Pak? Ya. Kasih sayangnya Allah kepada kita ini ya, Pak. Makanya orang itu kalau tidur walaupun ngorok-ngorok, ya, walaupun mulutnya terbuka, yang namanya nyamuk tidak mau masuk. Kira-kira kalau masuk gitu batuknya malah nemen enggak, Pak? Iya, Pak. Teman, Pak. Enggak tidur kita, Pak. Pak. Tidur, Pak. Ya, pernah ya, Pak, ya namanya nyamuk itu loh, Pak. Kok iso masuk ke dalam mulut, Pak? Mbalap itu, Pak. Mbalapku langsung ngebok, langsung dibelayer melebu ning jero anu, Pak. Mulut, Pak. Lah namanya orang itu langsung batuk ngekel meh sekitar 1/4 jam iku watuk terus. Mari ngono menggeh mek guyu. Gatel mulutnya, Pak. Gatel. Bengkak di dalamnya, Pak. Merah-merah, Pak. Makanya anu ya, Pak. Ya makanya nek menguap itu harus ditutup itu loh, Pak. Kadang orang itu kadang sudah ngantuk nguap itu koyok ikan paus buka mulut tuh nih. Ya namanya nyamuk ya dikira gua ya masuk ae. Ya, teknik nyamuk dalam mengisap darah
ternyata merupakan seperangkat sistem yang sangat kompleks dan rumit untuk mengiris kulit mangsanya. Digunakan 6 pisau pengiris yang bekerja sebagai gergaji. Oh Pak, ono pisone 6 karo ono gergajine bareng Pak. Padahal yo ketoke kaya dom ngono ya cucuke Pak ya. Ya, pada saat proses pengirisan berlangsung, nyamuk menyiramkan suatu cairan ke luka yang dibuatnya. Cairan ini membuat bagian tubuh mangsa yang luka tersebut menjadi mati rasa, sekaligus mencegah darah membeku. Dengan demikian, mangsa tidak akan merasa terganggu, di samping proses pengisapan darah berjalan lancar loh. Awak dhewe kadang-kadang wis nyamuk wis wetenge iku melenti ngono ku ya ora roh, Pak. Dedep wis bek kantonge iku. Jare mangkane yo nek sing awak dhewe iki sadar ngono yo alhamdulillah ngono wis aku sedekah darahmu ning kowe, tapi nek sing gak sabar iku mesti igit-igit terus pelok ngono langsung mecetat tadi. Jare nyamuk uripku kok sak detik tok mari maem langsung mati. Apabila salah satu saja organ tidak bekerja baik, maka nyamuk akan memperoleh kesulitan dengan memperoleh pakannya serta meneruskan dan mempertahankan jenisnya. Dengan rancangan tubuh yang demikian, walaupun hanya ada pada nyamuk yang kecil, ini merupakan bukti akan kerja penciptaan. Di dalam Al-Quran, nyamuk yang kecil dijadikan contoh untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman mengerti, sedangkan mereka yang kafir menyangkalnya lho Pak. Ana wong metiti pintere kaya profesor, doktor, metitine kaya ngono kon nggih nyamuk ora ngarah iso Pak. Kon nggih sayape piye carane, ana jantunge, ana tadi ya, ada antenanya. Paling gawe ya robot isone. Ya Pak. Jadi manusia tetap nggak bisa. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan tuduhan orang Yahudi bahwa perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu tidak mempunyai nilai yang berarti, karena dalam perumpamaan itu disebut sesuatu yang tidak berarti, bahkan termasuk binatang kecil lagi hina, seperti dubab yang berarti lalat, Al-Hajj ayat 73, dan Al-Ankabut yang berarti laba-laba ayat 41. Tetapi seandainya orang Yahudi itu mengetahui maksud perumpamaan itu, tentu mereka akan menyatakan bahwa perumpamaan yang ada dalam Al-Quran merupakan perumpamaan yang tepat dan benar, seperti pada ayat 41. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Tahu laba-laba Pak? Tahu Pak. Tawon bukan ya Pak ya? Bukan. Laba-laba ya itu apa? Spider. Apa sih namanya? Ya, melandingan ya Pak? Melandingan ya. Jadi wong biyen yo. Membuat sarang itu loh Pak? Iya. Ya, sarangnya yang halus-halus itu. Ya mari ngono ana angin tendang langsung. Ya.
rumahnya jaringnya itu hancur, Ya, tendang jadi sama jaring. burung emprit hancur. Nah itu perumpamaan Pak ya. Nah ternyata Betul. Allah ini membuat perumpamaan supaya manusia ini jangan sampai seperti rumah lebah tadi. Makanya kalau kita ini beriman takwa ya kita kokoh ya, seperti bangunan yang kokoh yang tak tertandingi ya. Jadi gitu. Pada ayat ini orang musyrik disamakan dengan laba-laba. Iman mereka terhadap apa yang mereka sembah disamakan dengan sarang laba-laba yang rapuh yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung dari segala bahaya. Padahal sedikit saja kena angin, sarang itu akan rusak dan hancur. Dalam membuat perumpamaan bagi Allah tidak ada perbedaan antara yang kecil dan besar, hina dan murka. Semua adalah makhluk ciptaan Allah. Yang penting ialah perumpamaan itu mencapai tujuannya. Dengan turunnya ayat ini ternyata tuduhan orang Yahudi itu tidak mempunyai alasan yang kuat. Akhirnya orang Yahudi, orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya angkat tangan ya. Adapun orang-orang mukmin, hati mereka tetap dipenuhi taufik dan hidayah Allah, dan mereka mengetahui bahwa perumpamaan itu adalah dari Allah. Tetapi orang-orang kafir mengingkarinya, bahkan mereka tercengang mendengar perumpamaan itu. Orang-orang kafir dan munafik itu bertambah sombong dan ingkar karenanya. Allah menyesatkan orang-orang kafir dan munafik dengan membiarkan mereka memilih jalan kesesatan sesudah diterangkan kepada mereka jalan kebenaran. Oleh karena itu, mereka ingkar dan tidak mau memahami dan memikirkan petunjuk-petunjuk Allah. Mereka mengikuti jalan yang tidak diridhoinya. Akibatnya mereka ditimpa adab yang pedih karena kefasikan mereka. Orang-orang yang tidak mau menggunakan pikir dan ilmu pengetahuan terhadap perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapinya dengan angkuh yang menyebabkan mereka bertambah sesat. Mereka tidak mendapat petunjuk dan menjadi sesat karena kefasikannya. Sebaliknya, orang-orang yang beriman takwa dalam hatinya mempergunakan akal dan pikirannya akan mendapat petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan itu. Jadi perumpamaan itu bagi orang yang beriman ya Pak, kecil, besar, apapun yang Allah kirimkan di dunia ini akan menjadi ilmu ya Pak ya. Ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, minta tolong Pak, surat Al-Baqarah 269 Pak. Al-Baqarah 269, baik. Al-Baqarah 269, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akalnya harus sehat Pak ya, fisiknya harus sehat, akalnya harus sehat, nafsunya sehat, hatinya sehat. Baru bisa jadi dokter, baru bisa jadi guru, baru bisa jadi pembimbing yang terbimbing, kalau pelajar ya yang terpelajar. Tapi kalau hatinya mati, pikirannya mati, nafsunya merajalela, pasti dia akan menjadi pribadi yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Akhirnya dikasih perumpamaan, ya dunia dan isinya besarnya seperti ini, yo Kak ngerti opo-opo, yo kok opo klopo ya plonga-plongo gak ngerti belas ya Pak, apalagi dikirim nyamuk malah iki opo iki kok ono antenane barang, kok nek nyokot kok gatele kaya ngene lho, kadang dicokot nyamuk mesuh-mesuh malahan lho, ngono ku lho Pak ya.
Jadi orang yang buta itu begitu Pak, dunia dan isinya, bahkan dirinya sendiri itu nggak tahu dia itu. Apalagi nyamuk, wong sing sakmono jagat sebesar itu aja dia nggak tahu kok, apalagi nyamuk. Lah orang yang beriman takwa, dari yang kecil dia tahu, dari yang halus dia tahu, apalagi yang besar gitu loh Pak. Iya, Pak. Coba terakhir Pak, surat 39 ayat 17 sama 18 Pak. Az-Zumar Pak. Ya. Az-Zumar 17 dan 18. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, Togut, togut, dan orang-orang yang menjadi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Makanya banyak membaca ya. Umat ya, ini loh Pak, banyak Pak. Umatnya banyak yang pinter-pinter ya. Seluruh ya makhluknya Allah, manusia ini loh, dari jagat raya ini loh, dari negara-negara mana saja itu pinter-pinter. Tapi nek gak duwe iman takwa, yo pinter keblinger. Ya, makanya para ilmuwan setelah meneliti nyamuk, meneliti ya bakteri-bakteri, akhirnya mendapatkan apa Pak? Petunjuk ya Pak ya. Akhirnya dia masuk Islam. Suratnya surat Ali Imran Pak, mohon maaf. Ulangi Pak. Iya. Ya. Ali Imran 189. Baik Pak. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 190-nya? 190-nya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. 191. 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oh Pak, tidak ada yang sia-sia Pak. Iya Pak. Kalau kita ini mau menggunakan akal yang sehat, ya, segala keburukan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Ya, kebaikan akan menjadi sebuah obat, penyakit bisa dideteksi, kemudian bisa dikalkulasi, digolong-golongkan, ini penyakit ini obatnya ini penyakit ini obatnya ini. Seluruh yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali mati. Nek mati gak ana obate. Makanya sadurunge mati harus pergunakan hidup. Sadurunge sakit pergunakanlah sehat. Sadurunge sempit pergunakan sempat. Sadurunge tua pergunakan muda. Sadurunge miskin pergunakan kaya. 5 pesan Nabi kepada umatnya kalau Pak. Iya Pak. Makanya harus sekali lagi, mari kita tetap senantiasa cinta, berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat muslimin muslimat, mukminin mukminat selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, saya terima kasih juga Pak. Sudah sehatan ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Pak. mudah-mudahan nanti di hari Sabtu kita bisa bertemu lagi. Insya Allah, amin Pak. Terima kasih, semuanya saling mendoakan ya Pak. Ya Pak. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nggih.